Baik ya, melanjut dari materi tadi, strukturalisme dan semiotik. Di dalam bidang-bidang penerapan semiotik ini ada banyak penerapan. Di dalam buku penelitian sastra halaman 106, di situ disebutkan sebanyak 19 penerapan ya. Jadi 19 bidang-bidang penerapan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja, karena kalau saya jelaskan semua nanti waktunya tidak cukup. Jadi saya ambil semiotika musik. Kita tahu bersama pernyataan dari teori semiotika tadi. Semiotika berarti bisa diartikan sebagai tanda atau simbol atau makna ya. Jadi pada semiotika musik ini, di bidang penerapan semiotika musik, kita tahu bahwasanya not atau kunci atau nada itu kan ada bentuknya, ada simbolnya. Jadi ketika do itu seperti apa, re itu seperti apa, mi itu seperti apa, itu tadi yang dimaksudkan dalam semiotika musik. Jadi simbol, huruf atau tanda mengenai not-not angka, baik suara ataupun logo tadi atau icon tadi. Selanjutnya ada yang umum kita gunakan atau terapkan ya. Kita semua pasti pernah menjalani yang namanya pramuka di SMP ataupun SMA SMK dulu. Nah, ini ketika kita belajar pramuka pasti ada yang namanya morse. Nah, di sini ada disebutkan semiotika bahasa formal, ada morse dan aljabar. Nah, morse ini kan juga menggunakan tanda ataupun simbol ataupun gerakan. Bahwasanya huruf A itu seperti apa, huruf B seperti apa, sama halnya dengan semapur. Semapur, morse, terus sandi sandi kotak, sandi itu seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita ingin berkomunikasi ya, terkhusus untuk antar anggota pramuka yang sudah paham, itu bisa menggunakan morse. Di sini kan disebutkan semiotika bahasa formal, morse dan aljabar. Selain itu juga banyak-banyak jenis-jenis bidang penerapan yang lain ya. Mungkin bisa dibaca lebih jelasnya di halaman 106. Selain itu juga kita masuk ke pembahasan semiotika sastra dan semiotika sosial. Bahwasanya semiotika sastra ini kita mempelajari tentang tanda-tanda dan simbol dalam sebuah karya sastra. Sempat kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya ada yang namanya sastra anak ya, di mana di dalam poster-poster untuk belajar anak terdapat berbagai macam animasi, variasi gambar atau bentuk. Nah, itu tadi juga termasuk ke dalam semiotika sastra. Karena huruf 1 yang kemarin dicontohkan ada gambar mata, terus ada gambar mobil ataupun apa, itu kan juga menunjukkan sebuah simbol atau tanda di dalam karya sastra ya, contohnya di buku sastra itu, sastra anak. Selanjutnya ada semiotika sosial. Nah, semiotika sosial ini kita lebih mempelajari tentang tanda-tanda atau simbol dalam konteks sosial yang sering kita jumpai di sekitar kita. Seperti halnya yang disebutkan tadi dari teori semiotika, pada perjalanan antara pom bensin, biasanya ada sekitar 100 meter atau 200 meter dari pom bensin tersebut sebelumnya, itu ada tanda entah itu rumah ibadah ataupun pom. Nah, nantinya di toilet itu pasti ada yang namanya logo atau tanda toilet perempuan dan toilet laki-laki. Itu kalau kita kaitkan dengan sosial ya, untuk komunikasi kita, dalam arti kita sepakat bahwasanya kalau tanda di toilet perempuan itu adalah gambar faktor gambar orang yang menggunakan rok. Nah, itu untuk perempuan. Kalau laki-laki yang relatif polos biasa. Itu kalau kita gunakan untuk semiotika sosial. Jadi banyak juga ya tanda-tanda yang lain, seperti halnya dilarang stop ya dengan huruf S yang dipalang. Terus ada juga logo-logo yang lain di jalan raya seperti rambu-rambu jalan
itu juga merupakan salah satu contoh dari semiotika sosial.